Sebuah hutan di pedalaman Kalimantan Timur memiliki kisah misteri tersendiri. Berada di tengah hutan tersebut tak boleh bicara sembarangan kalau tak ingin tersesat dan hilang. Hutan tersebut berada di Desa Genting Tanah, Kecamatan Kutai, Kartanegara. Mencapai hutan tersebut dengan menaiki perahu melewati keheningan Sungai Belawan, anak Sungai Mahakam, lalu masuk ke sungai yang lebih kecil. Sungai tersebut bernama Sungai Luah Tanjung yang lebarnya hanya 5 meter. Jangan bicara aneh-aneh saat berada di tengah hutan, ucap Anton Suparo, 48 tahun, sang penjaga hutan. Dia mengingatkan hutan tersebut merupakan rawa gambut, dalamnya bisa mencapai 6 meter. Berjalan di hutan itu harus hati-hati. Kedalaman gambut di sini bisa mencapai 6 meter. Jika tidak hati-hati berjalan, kita bisa saja terperosok, ucap Anton. Anton adalah ketua lembaga pengelolaan hutan Desa Genting Tanah, Badri David, yang juga bertugas merawat hutan, mengingatkan hal yang sama tentang pantangan selama berada di dalam hutan. Intinya kita dilarang berbicara yang macam-macam, misalnya merasa lebih jago, lebih hebat, atau berbicara kasar lainnya, karena setiap hutan ada penghuninya, kata pria yang biasa disapa Pak Map. Pak Map menyebutkan penghuni hutan yang dimaksud adalah penghuni gaib. Jika marah karena ucapan seseorang, penghuni hutan tersebut bisa bikin tersesat dan tak tahu jalan pulang. Setiap hutan ada aturan yang harus ditaati. Jangan merusak hutan, jangan mengambil sesuatu secara berlebihan, ucap Pak Map. Dia menceritakan pernah ada warga tersesat karena mencoba menebang pohon di hutan tersebut. Beruntung warga tersebut membawa mesin pemotong pohon. Arah suara mesin itu jadi petunjuk warga lainnya untuk mengeluarkannya dari hutan, kata Pak Map yang berprofesi sebagai pekebun kelapa sawit. Kisah lainnya, suatu ketika di desa ini kedatangan petugas kehutanan untuk membantu warga memetakan hutan desa. Pemetaan dilakukan dengan membuka akses di pinggir hutan. Saat membuka akses itu tentu dibutuhkan parang untuk menebas semak belukar. Saat asik menebas, tiba-tiba parang terlepas dari ganggangnya. Kita berusaha mencari parang itu, namun tak kunjung ketemu, kata Badri. Seharusnya parang yang terlepas dari ganggangnya itu tidak jauh dari lokasi mereka, apalagi tebasan tidak terlalu kuat sehingga hanya jatuh di sekitar mereka. Saya bilang ke petugas itu, penghuni di sini minta parangmu. Petugas hutan itu tak langsung menjawab dan hanya memberi kode. Sudah, tidak usah disebut, kata Pak Map. Tugas itu paham kode dari penghuni gaib sehingga meminta Pak Map untuk tidak disebut nyaring-nyaring. Mereka lalu meninggalkan hutan hanya dengan membawa ganggang parang. Agar tidak tersesat, Pak Map biasanya membawa cermin saat memasuki hutan. Tujuannya agar tidak diganggu oleh penghuni hutan tersebut. Aku selalu bawa cermin supaya tidak diganggu, karena cermin memantulkan bentuk asli sehingga penghuni gaib tidak bisa menipu pandangan kita, ucap Pak Map. Hutan Desa Genting Tanah ini berubah status menjadi hutan desa pada tahun 2020 lalu. Upaya perambahan sudah sering terjadi sejak lama. Warga desa kompak menjaga hutan mereka dari ancaman perambahan. Ya, kini hutan tersebut terjaga dengan baik. Anton dan Pak Map memiliki tugas maha berat. Mereka harus memastikan hutan desa digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran desa, untuk mensejahterakan masyarakat, karena hutan menjadi sumber ikan, sumber perkembangbiakan ikan.
ucap Anton. Dia mengatakan di hutan ini bisa ditemukan beragam tanaman endemik Kalimantan. Jika beruntung bisa pula menyaksikan aktivitas orang hutan di habitat aslinya.